Belum selesainya ini, kemudian memang kacau balonnya memang sebetulnya kalau KTP apa itu kacau karena penggelembungan soal pilkada dan juga kacau balon mengenai sogok menyogok mendapatkan KTP double dan sebagainya itu menjadi data yang sangat tidak memadai waktu diserahkan kepada KPU. Dan saya kira masih betul waktu KPU tidak tadi itu sudah duitnya ketat sekali, ya, tidak ada prioritas dan kemudian mengangkatnya itu orang yang tidak profesional karena memang tidak seperti BPS tapi tim pemutahiran data ini anak-anak yang direkrut aja supaya lawan dan uangnya juga sangat sedikit, ya kan, dan terlambat lagi. Nah memang itu menjadi masalah. Tapi juga masalahnya waktu menjadi DPS diserahkan kepada publik itu karena publik juga nggak lihat di mana tempatnya, tidak diperbaiki. Juga dikasihkan kepada partai, kalau partai nggak punya pengurus di desa juga nggak bisa memperbaiki. Nah memang akhirnya berlarut-larut. Sebelumnya kita dengan beberapa teman ya itu sudah pernah kira-kira 2-3 bulan yang lalu mengusulkan Perpu. Tapi perdebatannya kalau Perpu mesti harus keadaan darurat. Apa daruratnya ini? Nggak ketemu juga mau tidak darurat. Oleh karena itu kemudian memang sampai sekarang ini yang kemudian ada teman-teman yang saya juga sangat terima kasih seperti teman-teman Mas Haidar, Mas Refy Harun yang muda-muda ini betul-betul menyelamatkan ini. Karena kalau Perpu memang argumentasinya tadi itu harus ada argumentasi apa sifat kedaruratan apa sehingga presiden harus menerbitkan Perpu. Dan Perpu kan kemudian juga bisa dibatalkan oleh DPR. Nah, seperti sekarang ini orang dibahas juga tipikor. Apa itu perundang-undangan tipikor. Itu kan juga orang curiga di DPR diperlambat. Tetapi kalau Perpu apa daruratnya? Nah, orang mengatakan, Mas Jerry mengatakan nanti daruratnya kalau sudah seminggu atau 2 minggu tidak selesai sudah darurat, baru ada Perpu. Nah, saya kira di situ soalnya. Tapi yang saya juga senang bahwa akhirnya ada putusan Mahkamah Konstitusi dan juga yang saya lebih senang lagi bahwa tuntutan dari seperti timnya Pak Yusuf Kalla dari Ibu Mega juga sangat rasional gitu. Bahwa kalau perlu cuma ditertibkan saja, dihapus yang double dan pakai KTP atau paspor tanpa ada kata-kata penundaan. Nggak ada penundaan. Ya, karena memang penundaan bisa sangat repot nanti. Oleh karena itu Mas, saya setuju dengan pernyataan Mas tadi bahwa memang masyarakat kita ini, civil society kita betul-betul menjadi aset bangsa ini. Aset bangsa ini. Saya kira perlu diteruskan bahwa kalau negara terlalu kuat, ya balance-nya ya civil society ini. Gitu. Meskipun negara juga diatur supaya tadi di dalam negara sendiri memang ada check and balances. Tapi menghadapi masyarakat itu sangat diperlukan seperti itu. Alright. Lanjutkan ya Ki ya. Jadi saya makin yakin betul. Ini agak sedikit menggemaskan gitu ya, masa kok 2 hari sebelum itu berubahnya, shift-nya cara berpikir gitu ya Ki ya. Kenapa nggak waktu kampanye itu saja dulu? Jadi ada waktu ini kan jadi kalau melihat sinyal Mas Imam itu barangkali kesengajaan quote unquote untuk curang itu mungkin memang tidak ada gitu. Tapi yang ada ini kebodohan. Kemudian kalau mau ada kecurangan, mungkin ada yang tahu ini kebodohan, harusnya ditertibkan itu. Tapi kemudian dia nggak tertibkan, paling-paling gitu loh Ki. Teruskan Ki. Itu logika untuk proses kenegaraan. Sementara yang berlangsung itu logika politik. 2 KTP itu pidana. Sekarang? Iya, betul, sekarang. Dengan undang-undang ini, betul. Iya. 5 tahun. Kalau rumah saya di Surabaya, saya bekerja di Jakarta, kemudian saya punya kehidupan sosial di Aceh, nggak boleh. Harus menentukan saya tinggal di mana. Gitu. Pilih salah satu. Nah, artinya apa? Saya nggak boleh punya mobil di Jakarta, karena KTP saya Surabaya, kan gitu. Misalnya. Ini kan cilaka ini. Ini cilaka, kenapa? Mobilitas fisik seseorang di satu negara itu kan hak dasar gitu. Saya mau tinggal di mana aja di Republik ini boleh dong, warga negara kayak gitu kan. Nah, yang jadi problem hanya dengan masalah ini jadi cilaka ini, kan gitu. Nah, dan yang kedua, logika yang juga buat saya agak aneh juga nih. Ini kan NIK sudah disebut Mas Kris tadi selesai 2011.
Betapa bodohkah orang Indonesia sampai bikin begitu aja 2-3 tahun, 5 tahun nggak selesai-selesai. Jadi ini dokter, wah. Dan juga komputer sudah di mana-mana, teknologi. Komputer di mana-mana kayak gitu. Kerjaan 3 bulan juga selesai. Bertahun-tahun nggak selesai, ya aneh ini. Good point, Pak. Very good. Nah, jadi menurut saya soal DPT ini itu hanya implikasi bandwagon efek dari hal-hal yang kayak begini gitu. Kalau ini selesai, selesai kok. Ini kan gara-gara kita dibodohi Jepang aja waktu itu dengan Tonari Gumi, kemudian ada RT, ada RW, sampai sekarang orang kita itu nganggep yang namanya RT, RW itu wilayah administrasi pemerintahan, bukan rukun tetangga, sehingga ini jalan RT sebelahnya, oh ini masuk RT sini, ini masuk RT. Dikasih palang pintu sekarang malahan. Yang mutusin itu siapa? Gitu lah. Alright, very good. Ini kan gara-gara Jepang ini. Di negara yang tidak pernah dijajah Jepang kan nggak ada batas-batas yang kayak teritorial kayak beda negara gitu. Malaysia nggak ada RT-nya itu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Batas komunitas ya kayak dusun segala macam, bukan batas ketetanggaan yang kemudian menjadi batas administrasi pemerintahan gitu. Itu kan hanya di kita sama di Jepang, sama negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Oleh Jepang gitu. Alright, okay. Good. Nah, terus yang ketiga menurut saya ini begini ya, ini kan saya kok nggak percaya bahwa 3 calon khusus untuk DPT ini, 3 capres ini, ya, perspektifnya adalah perspektif kedaulatan, yang rakyat yang dirampas kan. Semua akan memandang dari perspektif cost benefit politiknya gitu. Apakah ini menguntungkan kalau dilakukan DPT dengan boleh milih dengan KTP atau tidak gitu. Itu perspektifnya capaian kekuasaan. Menurut saya itu aja. Nggak omong kosong lah kita ngomong. Bukan soal bernegara gitu, enggak ada. Kalau yang ngomong imam gitu, dari civil society gitu, ya Mas Sugeng gitu kan, temanya sama terus, radar gitu. Kalau Mas Kris kan orang politik gitu, jadi kita kira-kira begitulah. Belum. Jadi kira-kira kita harus mencurigai kan gitu. Jadi kita harus mencurigai nih bahwa itu hak rakyat dihilangkan gitu. Enggak, menurut saya enggak. Oke. Dar, teruskan Dar ya. Ini session pertama. Dan jadi saya mau betul Kiki, kita bagian daripada elemen civil society yang harus menjaga terus. Seperti tadi, kalau memang itu bukan berpikir negara, ada cost benefit daripada politik, ya kita sampaikan gitu. Sampean-sampean ini ngomongnya pakai topeng enggak gitu loh, tulus enggak, saya menyebut. Jadi memang radar ini mereka nggak bisa menyembunyikan apapun, akan dikejar terus oleh civil society gitu. Nah ini yang berikutnya itu, mengapa saya kasih tema menang tanpa ngasorake itu, ini penting. Jadi kalau nanti dia menang, lepas daripada sinyalemen Kiki pada bahwa mereka ini cost benefit daripada politik tadi itu ya. Tapi kalau menang, legitimasinya itu kan tidak enak di rumah juga gitu loh. Saya jadi presiden tapi ada bumbu-bumbu kurang enak nih karena pemilihannya ada semacam yang tidak sempurna gitu ya, kan nggak enak. Jadi saya bilang sekarang ini tadi diumumkan Mas Radar ya, sesudah dicari itu yang kira-kira 10 juta yang baru ketemu. Apa itu? Yang double, yang macam-macam tadi itu. Ini yang akan menjadikan itu nanti yang menang itu ngasorake yang lain-lain gitu loh. Dan komentar Anda. Ya, saya kira kalau mau jujur ya secara moralistik apa yang dikatakan oleh Mas Kiki benar itu. Ya, artinya ini nggak usah pakai tendeng aling-aling lah, mereka pakai itu berkedok idealistik yang berkedok keluhuran, kesucian membela. Tapi sebenarnya semata-mata mereka hanya mengejar kemenangan aja.
Ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya elemen-elemen kehidupan sosial kita, termasuk civil society, termasuk demokrasi, itu masih dapat dimainkan atau dipermainkan.